ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini, saat ini Allah masih melimpahkan dan menghimpunkan berbagai nikmat-Nya kepada kita sekalian. Hingga kita bisa dihadirkan oleh Allah. Kehadiran kita di masjid ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita. Kita hadir hanya semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini membangkit batang nantarandam. Menghidupkan falsafah adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mangato adai mamakai. Bersyukur pula kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antara sekian makhluk ciptaan Allah. Kita dipilih menjadi makhluk yang mulia. Dan ingat, manusia itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Namun apabila manusia lepas daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, manusia pula bisa lebih dahsyat keburukannya daripada iblis laknatullah alaih. Kalau dulu iblis diusir dari Allah, dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Karena iblis merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Kalau bahasa awaknya, ambo dulu lahir mangalo si Adam yang dihormati. Semestinya si Adam tu nak sujud kepada ambo, bukan ambo nang ke Adam. Sombong, merasa lebih dulu lahir, lebih dulu bau muak. Hendak namu hormat kepada yang lebih muda, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menantang perintah Allah karena disuruh hormat, suruh sujud kepada manusia yang bernama Adam. Tapi hari ini ada manusia Islam 7 keturunan, mengaku orang Minang 7 keturunan, adujo yang solat bilo takana. Ada orang Islam kondak hari Jumat tak tahunya di Imam Musaji. Tahunya Jumat, tahunya Musaji hanya hari Jumat saja. Ada orang Islam solat cuma hari Jumat saja. Sudah Jumat, minggu besok ke solat balik. Ada orang Minang 7 keturunan solat bilo takana. 9A nanti terjadi di Sumatera Barat, Gampo. Dan Gampo tu terjadi di bulan Syawal. Ambo ambil itibar daripada peringatan Allah 2000 ampe. Anan terjadi 2000 ampe. Gampo jo tsunami di Aceh. Galau orang Aceh pak. Sarambi Makkah. Ndak tangguang-tangguang galanyo. Sarambi Makkah. Ini masuk Sarambi Makkah. Apakah orang Aceh tu salim alim seperti orang Makkah? Kironyo Gampo 2009. Data nagari tapi lawi Aceh tu. Anan tinggal, anan tampak di awal Musaji nan tagak kokoh. Rumah orang kaya habis, apalagi rumah orang bangsa. Gaduang batingke ancua, apalagi gubuk derita. Maknanya masyarakat muslimin bahasa jadi itu
Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalaulah sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah dengan cara yang benar, maka akan kami bukakan, kata Allah, pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi awak bisa hidup kini kok, masih bisa beranak pinak awak, masih bisa baladang, masih bisa karajo, masih bisa menepik gaji, masih bisa mencari anak bini awak, tinggal di kampung. Masya Allah muslimin, itu bukan karena dek hebat awak, itu semata karena iman dan takwa yang masih terpelihara dalam kolbu kita. Kalaulah iman dan takwa tertanam dalam penduduk negeri ini, penduduk dunia ini kita kecilkan skopnya, negeri ini, nama kampung kau yang mau tahu Sungai Tarata apa namanya? Tarata misalkan. Kalaulah penduduk negeri Tarata kau Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, penduduk negerinya beriman dan bertakwa dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaannya, benarkah penduduk nagari kau lah beriman jo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukurlah awak di antara orang Islam, awak yang dipilih oleh Allah dari orang ranah Minang. Dan cuman orang Minang yang punya falsafah adai basandi jo sarak. Sarak basandi jo kitabullah. Sarak mangato adai mamakai. Walau adai tampaknya di atas ibarat gaduh kau masalah muslim, ibarat musajid kau, adai itu atok. Ingat, tidak akan tagak atok tu kalau tidak ada tiang yang ada di tapi-tapi. Tiang kolah yang namanya sarak. Disandikan atok tu, disandikan adai itu jo sarak. Maknanya apa? Jangan sabui adai Minangkabau kalau bertolak belakang jo sarak. Jangan pakai adai Minangkabau kalau tinggal nang syarat nang sabananya. Syarat tu syariat Islam. Ingat, syariat Islam tidak ada campur tangan manusia. Itu hak Allah dan Rasulnya. Dan ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama sasek, bukan ulama-ulama penjual ayat-ayat Allah. Dan kalamaknya seorang juga menyampaikan ayat-ayat supaya orang tak berang. Nah, jangan karena kaji di kota singguang orang, tak singguang seorang je lah. Kok mati tagang seorang je lah. Asalkan Al-Quran yang kita sampaikan, jangan dari nafsu awak balako. Ingat, nabi-nabi berdakwah dia giah mukjizat, banyak jurang banci. Apalagi awak kini awak kini kok. Takut dibanci orang, jangan duit joleh. Takut orang banci, jangan berdakwah joleh. Bak kecik Buya Hamka. Kecik Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, binatang di hutan jo hidup. Kalau karajo sekedar karajo, baru di hutan karajo jo. Maknanya apa? Ada orang Minang jago lalok karajo yang dipikirannya, sembahyang subuh hendak atau binatang. Hidup karajo yang dipikirannya, jago lalok kabul sawah yang dipikirannya. Jago lalu sekolah yang dipikirnya, solat subuh hendak atau binatang. Kok kini kita hidup bisa makan, bisa minum, bisa bapitih, bak kecil tadi binatang hidup juga. Binatang tak perlu buat kandang, dibuat orang. Bahkan binatang tak perlu cari makan, dicari orang rumputnya. Cuman ujung-ujungnya jauh itu kadipangan pak kadidabiah rayo wiswa. Maka bedakan antara awak manusia jo binatang. Walau kita tahu binatang jo beribadah kepada Allah, namun Allah jualah nan tahu ba'a cara beribadahnya. Tapi beribadahnya manusia, ndak ada dia agu-agoleh, ndak ada ditawar-tawar lain, suko atau indah suko. Kerajuan solat sehari 5 waktu, jangan diagu-agu joleh.
Jadi kok ada orang Islam lah 7 keturunan mengaku orang Minang je tinggal lo solat bila takana. Dia mengaku orang Minang je membuat malu orang Minang. Kita sepakai orang Islam wajib solat. Walau sakit sekalipun dah talok kana yai. Buliah jo tayamum. Ndak talok solat tagak, buliah duduk. Ndak talok solat duduk, boleh bagolek. Bagolek ndak bisa mangkat tangan, jo isyarat. Walau hanya dengan kedipan mata sekalipun. Allahu Akbar. Dek awak sakit, tetap wajib solat. Pertanyaannya, saya lihat dari tahun ke tahun, bara banyak anak daro jomara pula yang solat waktu barale. Bara banyak anak daro jomara pula dia pakaian adai tinggal solat. Anak daro binatang. Para lulus suntiang daripada solat. Dari para lulu gincu daripada solat lain. Tidak tangguang ketika kakak nikah disuruh bersyahadat. Ketika akad nikah kaijab kabul suruh baca Al-Fatihah. Bahkan maharnya seperangkat alat solat dibayar tunai, seperangkat alat solat dibayar. Waktu baralik malah tidak solat, mengaku orang Minang, membuat malu. Pertanyaannya, itu baulang-ulang tarikh tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Dek pakaian adai, dek urusan adai tinggal solat. Mohon maaf, masyarakat muslim. Kolah bantuak tulah perangai orang Minang dari dulu sampai kini. Ingat, sadu awak ko kan diuman ke neraka di Allah. Kecik Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Para laki-laki pemimpin bagi para wanita, maka laki-laki akan dimintai pertanggungjawabannya. Kok iyo nagari ke orang Minang yang banyak? Lai baju lepas padu siawak di luar tu kini. Ada orang Batak Kristen yang tinggal di luar tu. Sia yang nak baju lepas di luar tu, padu si sia. Bini sia. Anak kemanakan sia. Kok mengaku orang Minang baju lepas dia semestinya. Tu ada orang Minang. Sajak ketek orang Minang lah diajar di Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ahzab ayat 59. Allah perintahkan kepada Nabi sekalipun Allah perintahkan untuk memerintahkan anak istrinya dan istri-istri orang mukmin untuk mengenakan jilbabnya bila keluar rumah. Coba lihat di luar kampung awak. Yang tak berjilbab tu sukunya tu. Orang Niai. Orang Batak Kristen. Orang Karo. Sia lakinya, sia ayahnya, sia mamaknya. Le berdakwah ndak alim ulama di kampung tu. Kalau indak, sak kampung wak diumban Allah ke neraka masyaallah muslim. Awak akan diminta pertanggungjawaban. Seorang-seorang awak tak bisa lari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kau tak gratis, sebab surga tu tak murahan, surga tu mahal, nyawa taruhannya. Bukankah dalam solat kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup mati awak bukan untuk anak bini awak. Hidup mati awak bukan untuk sawah ladang awak. Hidup mati awak bukan untuk jawi kabau awak. Hidup mati awak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jago lalu anak awak kerajuan. Kok ada orang Minang jago lalu ndak takajan, ndak takajuan, tak kerajuan solat subuh aja mengaku orang Minang lain. Itu kabau yang tinggal. Firman yang kedua musabaikan firman Allah surah yang sama, surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati
tetapi tak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut meninggalkan solat. Mereka punya hati, tidak ada takut anak bininya tidak berjilbab. Lakinya lagi rajin solat, ayahnya lagi rajin solat, anak bini tidak berjilbab. Tidak takut ayahnya itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mai tanggaikan yang laki-laki kau sujud di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Anak bini tidak berjilbab, jangan harus sarugo joleh, masyaallah muslim. Tidak ada jaminan orang yang solat pasti masuk sarugo. Akhirnya Allah malah fawailul lil musallin. Neraka wail untuk orang yang solat. Ba'ak orang solat masuk neraka lo. Alladzina hum an solatihim sahun. Yang mereka lalai dari solatnya. Solat lai. Pala orang santuang juo. Solat lai. Iri dengki juo. Solat lai. Busua hati juo. Solat lai. Bampok juo. Solat lai. Bilotakan aja. Masyaallah muslimin. Neraka wel untuk orang yang bantu aku. Alladzina hum yura'un. Yang mereka solat karena ria. Bakok Jumat siang kau banyak laki-laki kamu saji. Subuh tadi le saramiko kamu saji. Subuh tadi le saramiko kamu saji. Dek banyak orang munafik yang tinggal. Dua solat yang berat bagi orang munafik kata Allah. Kata Rasulullah. Dua solat yang berat bagi orang munafik. Siapa munafik kau? Mengaku Islam, mengaku cerita agama santiang. Subuh nak talok kamu saji kurang munafik. Kok dilapau tak tangguang cerita waang sasek, inyo sasek, si jangwi sasek, inyo bampau je dilapau. Duduk aja dilapau ni orang azan dilapau je lai, orang munafik. Walau alim ulama kampuang, alim ulama cilako. Walau datuk nenek mama kampuang, nenek mama cilako. Tungkek mambau rabah. Jan haro anak kemenakan kahormat ke mama nan cilako tu. Maka indah orang azan mama tu bampok di lapau. Ndak tiba dulu ke surau mencontohkan ke anak kemanakan. Jangan kecil anak kemanakan kurang ajar. Nanti banyak kurang ajar. Ini mama namanya kurang ajar. Kini maksudnya muslim. Hanya subuh tadi le secara niko nan kamu saji. Ambo danga-danga orang Minangko orang surau. Dulu laki-laki Minangkabau kalau lah balik berakalnya ndak ada nak lalu di rumah, lalu di surau. Dulu cerita tu dulu tempo dulu zaman purbakala. Kini bah. Kini kalau ndak mati ndak ke surau. Selama ini tak pernah ke surau, sekali ke surau di muka imam letaknya nak kurang ajar itu. Laji bangkai baru kamu saji di bawah orang. Maka masyaallah muslimin, kalau ingin mencalia orang Islam, calia hari Jumat keluar tu. Nan pampok tiba, nan pancilok tiba, nan pamabuak tiba, nan pazina tiba, nan pangicuah tiba, nan memakan haram tiba. Nan pengasuh pepinah hasad dengki tiba. Jumat tiba. Tetapi kalau ingin mencari orang beriman, calia waktu subuh. Sia yang tarikh tiba waktu subuh, itulah orang yang beriman. Dan kecek Rasulullah, yo barek solat subuh berjamaah itu. Bagi orang beriman barek dua solat yang berat bagi orang mukmin, yang orang bagi orang munafik kata Rasulullah, solat Isya dan solat subuh secara berjamaah. Kalaulah mereka tahu keutamaan dua solat ini, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Lihat orang merangkak tiba kamu saji. Tapi jo janji Allah jo Rasul, ndak percaya orang kini. Ndak percaya orang Minang jo janji Allah. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Raq'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha kata Rasulullah. 2 rakaat salat di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka semoga masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tadi Allah sebutkan orang yang punya hati tidak ada takut ke Allah. Orang yang punya mata tidak mencelik tanda-tanda kebesaran Allah. Celak di Donggala, Palu, Gampo bumi, tsunami, likifasiko, bajalan tanah tu. Bajalan tanah tu ayat tidak mungkin bagi Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan ingat, azan itu merupakan ayat Allah. 5 waktu dikumandangkan
Allah maimbau, Allahu Akbar. Awak tahu artinya Allah Maha Besar. Hayya 'alas solah, Allah panggil, mari dirikan solat. Bara banyak yang tiba. Hari Jumaat, bara banyak yang tiba ke masjid. Ado gereja, masjid lah langang. Alun ado gereja, surau lah langang. Kama pai nenek mama alim ulama cadak pandai tu. Kama datuk-datuk tu pai. Ndak ada tampik kembali nan rancak pak. Mari bersama kita babal ya ke surau. Babal ya ke surau. Capek atau lambe azab Allah kan katibo. Kalau langang musaji awak ke rumah Allah. Ba-abang gawa rumah awak megah tu. Lebih mulia rumah Allah kau di bumi kau masyaallah muslimin. Maka marilah ketika Allah maimbau awak melalui muazin, hayya 'alas shalah, as-salatu khairu minan naum. Ingatlah, itulah undangan Allah yang memberikan kehidupan yang semestinya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Di khutbah Jumat yang kedua ini, masyaallah muslimin, saya selesaikan firman Allah yang terakhir saya sampaikan. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Mereka punya hati, tidak ada takut ke Allah. Mereka punya mata, tidak mencelik tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti Al-An'am. Al-An'am itu termasuk nama surat dalam Al-Quran. Surat yang ke-6, surat Al-An'am. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Apa arti Al-An'am itu? Binatang ternak. Jadi orang yang punya hati tidak ada takut meninggal solat. Orang yang punya mata tidak tahu jalan menuju ke surau. Orang yang punya telinga tidak mendengar kaji, masuk telinga kanan, keluar balik daripada kanan. Kau keluar kiri mesti lumayan lalu jo kaji itu. Kau tidak masuk kanan, keluar balik kanan, tasumbe telinga tu tidak berubah sedang mendengar khutbah kau. Kecil Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang lagi. Jadi kalau ada jo sampai kini orang Minang solat bila tak kena, tu binatang. Kalau ada orang Minang laki-laki tidak tahu jalan ke surau, tu binatang. Binatang ini kok. Kok tampang le bantu orang. Tapi para ngai Allah yang tahu. Dan ingat Al-Quran kan menguliti awak. Al-Quran lah cermin kebenaran. Ingat, kebenaran bukan milik ambo. Kebenaran bukan milik apa-apa. Kebenaran bukan milik orang Minang. Kebenaran bukan milik orang Indonesia. Kebenaran bukan milik orang Arab. Kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Al-Quran panduannya. Maka kalau awak ingin baca min juga Al-Quran. Le orang nasabananya awak kini. Le orang awak tu binatang awak kini. Jangan sampai tak kicuh awak di nantarang. Sangkutilah orang mana awak. Kiranya binatang berbulu manusia. Semoga akhirnya khutbah Jumat yang membekas ini, yang keras ini, dapat menghancurkan hati yang selama ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kaji ini dapat menembus telinga yang tuli, karena banyak orang Minang banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi banak. Semoga kiranya lunak jo kaji kau. Dan semoga setelah kau ada perubahan hendaknya kepada yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muqimis shalah.